Halo rekan sebaya, selamat berjumpa kembali di narasi Melodi Kehidupan. Masih bersama Mr. Gomez ya, di kanal Soar Sair 24 Channel, yang setia menemani harimu dengan santai, penuh semangat dan tentu saja memberikan inspirasi. Semoga rekan sebaya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa bahagia selalu dirimu di setiap waktu. Jadi rekan sebaya, pada episode malam ini kita akan membawa tema mengalami ketakutan menghadapi cemas dan gelisah dengan berani. Dipastikan rekan sebaya, dalam menjalani kehidupan, walaupun deskripsi hidup telah kamu susun rapi, pasti masih ada rasa takut untuk hari ini dan akan datangnya sebelum kita jalani. Jadi di sini kita akan mengeksplor diri kamu supaya kamu menghadapi sesuatu hidup tanpa ada rasa takut. Di mana dengan tema ini, kita akan menjelajahi kompleksitas hidup dan emosi manusia. Membahas tentang ketakutan, tentang bagaimana kita merespons saat cemas dan gelisah yang hadir dalam hidup kita. Oke rekan sebaya, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk mendukung channel kesayangan kita. Tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini, agar kami nantinya dapat memberikan hal-hal baru dan kamu tidak ketinggalan mengikuti episode berikutnya. Baik rekan sebaya, kita lanjut. Jadi rekan sebaya, saat cemas merajalela, ketakutan menjadi teman dekat yang menakutkan. Itu adalah saat dimana kita merasa terperangkap dalam gelombang kekhawatiran yang tak terbatas, merenungi konsekuensi buruk dari situasi yang belum tentu terjadi. Namun di tengah kengerian itu, terdapat sebuah kebenaran yang mungkin telah terlupakan, bahwa menghadapi ketakutan dengan berani adalah kunci untuk melampaui kecemasan dan gelisah menghantui kita. Mari kita bayangkan diri kita dalam momen klimaks dari kisah kehidupan kita. Kita dikelilingi oleh kabut ketidakpastian yang tebal. Hati berdebar keras, pikiran dipenuhi oleh khayalan buruk dan perasaan kehilangan kendali. Mungkin itu adalah ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, atau ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Pada saat-saat seperti ini, langkah pertama yang sering terlewat adalah mengakui ketakutan tersebut, membiarkan masuk ke dalam benak kita dengan jujur dan terbuka. Namun rekan sebaya, seringkali kita malah mencoba untuk melarikan diri dari ketakutan, bersembunyi di balik tembok-tembok pertahanan yang kita bangun dengan keras. Kita mungkin mencoba menutup mata, menolak untuk menghadapi kenyataan yang menakutkan. Lagi-lagi ironisnya, semakin kita mencoba melarikan diri, semakin besar pula ketakutan itu tumbuh di dalam diri kita. Seakan-akan ada monster yang lebih kuat ketika berusaha menghindarinya. Tetapi, tahukah rekan sebaya, bahwa ada keberanian yang tersembunyi di balik langkah yang kita tolak untuk diambil. Sebenarnya dengan menghadapi ketakutan, kita bukanlah menyerah pada kelemahan kita, melainkan kita memilih untuk menghadapi diri sendiri secara tulus dan memberi diri kita kesempatan untuk melihat kebenaran yang sebenarnya. Kita memberikan diri kita kesempatan untuk memahami akar dari ketakutan tersebut, untuk menelusuri jalan menuju cahaya di tengah kegelapan. Jadi kita akan mendapatkan hal yang membuat kecemasan, ketakutan dalam menjalani hidup. Itu kita boleh cari tahu. Semua pasti kita harus punya mempersiapkan supaya kita menjalani hidup tetap dalam hal tanpa ada takut. Jadi dalam hal ini ada beberapa peribahasa dan narasi kata-kata bijak yang inspiratif syarat muatan motivasi tersebut. Ini salah satu kata bijak yang cukup legend ya. Mungkin udah familiar dengan kamu dengar. Ini salah satu membuat diri kita akan menghilangkan kecemasan sebelum itu kita jalani. Pasti rekan sebaya sudah tidak asing lagi dengan kata bijak seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita mengambil dari kata bijak ini, perjalanan
Meraih sukses seringkali melibatkan usaha tak kenal lelah dan kesulitan yang harus dihadapi sebelum kita bisa menikmati momen selebrasi kemenangan yang tak ternilai harganya. Jadi semua pasti mempunyai proses ya. Seperti seorang atlet, pasti dia sebelum mendapatkan selebrasi kemenangan, pasti dia mempunyai alur kerja keras untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Jadi proses transformasi, mungkin rekan sebaya bisa melihat ya, proses transformasi besi menjadi pedang adalah sebuah inspirasi yang mengesankan. Coba kamu perhatikan, bagaimana saat besi dibakar dan dipukul berulang-ulang sebelum akhirnya menjadi sebuah pedang indah yang bernilai tinggi. Begitu pula dalam kehidupan rekan sebaya. Saat kita melewati masa-masa sulit yang menyakitkan, sesungguhnya kita sedang menjalani proses pembentukan diri menuju prestasi yang gemilang. Bayangkan jika besi menghindari untuk dibakar dan dipukul, dipastikan maka ia hanya akan tetap sebagai besi tua. Penghuni gudang akan menunggu ditimbang dengan harga kiloan. Akhirnya waktu berjalan, tiba-tiba udah tua aja, tanpa mempunyai satu plan yang tepat. Akhirnya membuat diri kita jauh lebih banyak ketakutan. Tapi kalau kita mengikuti proses, itu tidak akan membuat kita menjadi kecemasan yang lebih tinggi. Ada juga pepatah bahasa yang lain, ujian selalu diberikan sebagai syarat untuk kenaikan kelas, pangkat atau jabatan. Jadi rekan sebaya jangan pernah bermimpi untuk naik kelas, pangkat, jabatan, taraf hidup, level sosial, atau bahkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak lulus, apalagi menghindar dari ujian. Lihatlah betapa menderitanya analogi kelapa. Bagaimana ia terempas dari ketinggian, dikupas dan dicabik-cabik kulitnya, dibelah, bahkan dicungkil, akhirnya diperas hingga menjadi santan. Kemudian dimasak bersama daging dan bumbu lainnya hingga menjadi gulai atau rendang yang lezat. Akhirnya semua proses yang berjalan. Begitu pula dalam perjalanan hidup, melalui setiap langkah jatuh bangun, kesulitan dan penderitaan yang menyakitkan, kita membentuk diri untuk menjadi individu yang tangguh sebenarnya, untuk menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Dan juga bahkan kita bisa juga melihat gimana proses pasukan elit di setiap satuan militer tumbuh melalui kerja keras dan pelatihan yang tak kenal lelah, bahkan tak jarang melampaui batas kemampuan normal manusia. Akhirnya proses itu mengajarkan bahwa ketika kita mampu melampaui batas kenyamanan, maka potensi luar biasa akan muncul untuk mengantarkan kita pada pencapaian yang menurut orang lain sebagai sesuatu yang impossible. Kadang-kadang jangkauan batas manusia yang dianggap orang impossible, akibat proses itu bisa terjadi. Dan satu hal lagi, kita pasti bisa melihat perjuangan Nakhora Tangguh. Nakhora Tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang, tetapi lahir dari pengalaman panjang mengarungi samudera yang penuh gelombang dan badai. Seperti halnya dalam perjalanan hidup, tantangan dan rintangan menghadapi gelombang dan badai kehidupanlah yang membentuk kekuatan dan ketangguhan untuk mengantarkan kita pada tujuan yang diimpikan. Akhirnya badai pasti kita lewati. Itu udah pasti hidup, pasti kita akan lewati. Dan akhirnya ada juga kata yang cukup inspiratif. Keraslah pada diri, maka hidup akan melunak padamu. Tetapi jika engkau lunak pada diri, maka hidup akan keras padamu. Saya ulangi kembali. Keraslah pada diri, maka hidup akan lunak padamu. Tetapi jika engkau lunak pada diri, maka hidup akan keras padamu.
Jadi narasi ini mengajarkan kita bahwa jika kita rajin, gigih, bekerja keras, memiliki tekad yang kuat dalam menjalani proses, maka hidup cenderung akan menjadi lebih mudah. Namun, jika kita lemah, malas, manja dan mudah putus asa, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan. Dan ada lagi kata bijak. Jalan menuju sukses dipenuhi banyak sekali tempat parkir dan rest area yang menggoda. Saya ulangi kembali. Jalan menuju sukses dipenuhi banyak sekali tempat parkir dan rest area yang menggoda. Kita akan mengeksplor tentang narasi bijak tadi. Artinya, dalam perjalanan mencapai kesuksesan akan ada banyak godaan atau kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian pada keindahan semu yang mengaburkan tujuan akhir kita. Dalam kegelapan dan keterbatasan, kepompong terjadi proses transformasi yang mengagumkan. Seekor kepompong bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah dengan sayap yang kuat dan warna yang menakjubkan. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak risau di tengah ujian kesulitan, karena sesungguhnya kita sedang dalam proses metamorfosis untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Akhirnya terbuka satu narasi, habis gelap terbitlah terang. Setiap orang akan mengalami masa-masa sulit, tapi rekan sebaya, kita harus optimis bahwa masa-masa yang membahagiakan pasti akan datang. Tidak perlu bersedih dalam keadaan apapun yang kita alami, karena badai pasti berlalu. Jadi ini kita buka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah akan memberikan awalnya kesulitan untuk memberikan satu ujian pada dirimu. Tapi di balik itu Allah akan menjamin itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Dalam setiap kesulitan yang tampak tak teratasi, kita diingatkan bahwa di balik itu semua akan ada cahaya harapan yang menyinari jalan menuju solusi. Tetaplah optimis dalam menghadapi setiap masalah, karena di ujung perjuangan akan ada kemudahan yang menanti. Jadi di situ mungkin rekan sebaya, supaya kita tidak menemukan hal ketakutan dalam diri kita. Kita belajar bahwa ketakutan tidaklah memiliki kekuatan yang lebih besar daripada keberanian yang ada dalam diri kita. Jadi menghadapi ketakutan bukanlah tindakan penyerahan kepada kelemahan kita, tetapi merupakan manifestasi tertinggi dan keberanian dan kekuatan batin yang ada dalam diri kita. Ini adalah tindakan membebaskan diri dari belenggu-belenggu kecemasan yang mengikat kita, memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh keberanian dan kebebasan. Dan rekan sebaya, dalam perjalanan ini kita dipastikan tidak sendirian. Kita dapat mencari dukungan dari orang-orang yang peduli, dari mereka yang telah melalui perjalanan serupa, atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Dengan berani menghadapi cemas dan gelisah, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita membangun jaringan solidaritas dan empati yang menguatkan kita sebagai individu dan sebagai komunitas. Sebagaimana kata-kata bijak yang pernah diucapkan oleh Helen Keller, keberanian adalah sikap yang paling penting. Karena tanpa keberanian, kita tidak bisa melakukan apapun dengan konsisten. Ketika kita memilih untuk menghadapi ketakutan dengan berani, kita tidak hanya menemukan keberanian dalam diri kita sendiri, tapi kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu melewati segala rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Bahkan dalam alam semesta ini, terdapat perumpamaan yang memperkuat kebenaran ini. Lihatlah, pohon besar yang tegak di tengah
badai yang mengamuk, meski angin bertiup dengan keras dan ranting gemetar, pohon itu tetap bertahan dengan kokoh karena akarnya yang telah mencengkram rak tanah. Demikianlah kita menghadapi badai ketakutan dalam hidup kita. Kita dapat bertahan dengan kokoh seperti pohon tersebut jika kita mengakar pada keberanian yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka rekan sebaya, mari kita bersama-sama menyelami kedalaman ketakutan kita. Karena di dalam proses dan di akhir perjalanan yang panjang, kita akan menyadari bahwa ketakutan tidak lebih dari bayangan yang hilang ketika kita menghadapinya dengan keberanian. Sekali lagi rekan sebaya, pada keberanian dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan, kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk melampaui cemas dan gelisah yang menghantui kita. Itu adalah langkah pertama dan poin penting untuk menuju kebebasan sejati dan kebahagiaan yang dalam. Oke rekan sebaya, semoga sampai di sini dulu pertemuan kita di narasi melodi kehidupan. Tentu saja bersama saya Nisar Gomez di kanal Suara 24 Channel. Maka kita terus menginspirasi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita untuk hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Dan ingatlah, kehidupan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita berikan dan bagaimana kita menyebarkannya dengan cinta dan berbagi kebahagiaan kepada dunia. Oke, sampai di sini dulu rekan sebaya. Semua kamu di malam hari ini tetap enjoy dan relaksasi jiwamu. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan jangan lupa doa.